Selamat siang teman-teman, salam sejahtera dan kita berjumpa kembali dengan Empu Gelol. Tetap pada sesi ini Empu akan berbicara tentang masalah Mandau, menanggapi request dari teman yang ada, saudaraku, serta pesan inbox ataupun melalui WA yang disampaikan kepada Empu minta penjelasan Mandau. Tentu saja Mandau yang dijelaskan ini tetap seperti biasa adalah Mandau yang berkaitan kepada suku Dayak Benua. Tuh, jadi kalau di luar suku Dayak Benua, mohon maaf, ini bukan kapasitas Empu untuk menyampaikan. Sebab kalau kita berbicara tentang sebutan Mandau Dayak, berbicara tentang Dayak, Dayak itu besar sekali. Mungkin saja ada perbedaan. Sebab kurang baik kalau seumpamanya saya Empu Gelol berbicara mengatasnamakan Dayak secara keseluruhan, karena Dayak ini seperti Empu sebutkan telah lalu, yaitu 400 suku lebih. Nah, itu dia mempunyai tatanan, tradisi, adat yang lain yang mungkin saja tidak sama Dayak satu serta Dayak lainnya, seperti itu. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, dengan tidak mengurangi rasa menghargai saudaraku yang lain untuk menyampaikan sekiranya apa saja tentang Mandau serta budaya yang lainnya, Empu juga menyerahkan kepada sukunya langsung, seperti itu. Itu lebih pas itu daripada ketika berbicara hal yang tidak benar nanti malah menjadi masalah. Dan ini berapa kali saya Empu Gelol katakan kepada semua saudaraku di dalam konten. Jadi ada pertanyaan saudaraku yang bertanya, salah satunya yaitu pompa angin untuk penempa Mandau itu apa sih namanya, Empu? Saya kepingin tahu. Nah, itu pompa angin di dalam penempaan Mandau ini, kalau yang modern pada saat ini itu mengikuti zaman, kita memakai yang namanya blower. Nah, itu pompa anginnya blower. Kalau pompa angin zaman dulu yang sistem pakai begini, nah itu pompa angin yang kayu bulat, kemudian ada kayu turusnya di tengah, itu dipompa. Itu dalam bahasa kami Dayak Benua disebut dengan posus. Itu sebutannya posus. Nah, ini pompa angin untuk menempa bilah Mandau di zaman dulu. Zaman sekarang ini masih adakah yang memakai seperti itu, Empu? Itu masih ada beberapa bagian orang-orang Dayak yang ada di kampung, orang Dayak kami, maksudnya Dayak Benua, yang ada di kampung, kebetulan mereka tidak ada sentuhan listrik, dipastikan masih memakai yang tradisi seperti ini. Nah, itu untuk saudaraku ketahui tentang masalah posus ini tadi, angin-angin ini tadi. Jadi ada juga saudara kita yang bertanya, Empu Gelol, kan setahu saya bahwa untuk kerja itu tidak mungkin memakai Mandau, karena Mandau itu adalah hal yang sakral yang dikeramatkan oleh suku Dayak. Itu dikeluarkan ketika ada masalah, ketika dalam keadaan perang, ketika ada ritual, adat, serta budaya. Banyak hal lainnya. Itu pertanyaan dari saudara kita ditujukan kepada Empu. Mohon maaf, saya bilang, ini Dayak yang mana yang disebutkan? Kalau kita berbicara Dayak secara keseluruhan, rasanya itu kurang pas. Jadi sebutkan Dayak mana? Nah, itu yang lebih tepat. Kalau kami Benua, saya katakan itu kami tidak seperti itu. Nah, jadi ditanggapi oleh beliau lagi, katanya kalau orang Dayak itu kalau untuk kerja, untuk berladang, itu dia memakai parang, tidak mungkin memakai Mandau, karena Mandau adalah hal yang sakral di dalam budaya Dayak. Terus saya bertanya lagi, budaya Dayak yang mana? Kalau menyangkut nama Dayak, itu 400 suku lebih di dalamnya. Itu tentunya agak berlainan di dalam tata cara budaya Mandau ini. Saya rasa mungkin penjelasan yang saudaraku dengar itu bukan salah, tetapi kurang tepat arahnya. Itu
Karena tetap saja di dalam penekanan bahasa Dayak itu dianggap Dayak itu satu suku. Enggak. Gitu. Dayak itu sifatnya istilahnya bangsa. Di dalam bangsa itu ada berbagai macam suku di dalamnya, seperti kita bangsa Indonesia seperti itu. Berbagai suku di dalamnya. Begitu juga Dayak, berbagai suku yang ada di dalamnya mempunyai tatanan adat budaya tradisi yang hampir mirip. Tetap ada pembedanya di dalam sana, di dalam Dayak itu sendiri. Seperti itu saya katakan. Jadi pesan inbox sekaligus pesan WA sampai berteleponan begitu lama kita bercerita. Akhirnya Empu bisa menyampaikan penjelasan yang mudah dipahami oleh saudara kita ini tadi, walau begitu sangat panjang. Tetap pada porsinya Empu tidak memojokkan, menyudutkan siapa saja. Saya tetap mengatakan ini di dalam budaya tradisi kami suku Dayak Benua. Ini jangan dibawa kepada Dayak lain. Kalau dibawa kepada Dayak lain, mungkin saja ini mendapat sesuatu hal yang negatif, hal yang tidak benar menurut versi budaya mereka. Nah, seperti itu. Nah, ini yang harus diketahui, Empu Gulol katakan. Jadi di dalam tradisi kami Dayak Benua, Empu katakan, kita Dayak Benua ini, mandau itu ada beberapa fungsi. Pertama, mandau sebutannya mandau tempilan, bukan tampilan. Kalau tampilan itu mandau souvenir, cenderamata itu mandau tampilan. Tampilan dengan tempilan itu beda. Tempilan itu adalah mandau yang dikhususkan sebagai mandau pusaka. Itu mandau yang menjadi sebagai benda pertahanan diri untuk dalam keadaan perang, untuk dalam keadaan membela diri, untuk dalam keadaan ketika ada permasalahan yang berat, istilahnya bahasa dulu tuh nganyau, maka mandau tempilan ini akan turun. Seperti apa mandau tempilan itu, Empu, ciri-ciri daripada mandau tempilan? Nah, dia bertanya lagi. Mandau tempilan itu bermacam-macam ciri. Pertama diantaranya dia hulu tungur. Hulu tungur itu adalah mandau tempilan. Hulu tungur di zaman itu tidak mungkin dipakai untuk kerja. Nggak ada hulu tungur dipakai kerja. Tapi pada saat ini, Empu, umpamanya saya lihat ada sih hulu tungur dipakai kerja. Ya sah-sah saja kalau maunya dia. Nggak ada masalah. Itu. Tetapi di zamannya itu tidak dipakai untuk kerja. Terus hulu kemau. Itu tidak mungkin dipakai kerja. Terus hulu sangka. Yang dari tanduk ada rambutnya itu tidak mungkin dipakai kerja. Karena mandau-mandau tipe seperti ini kebanyakan adalah jatuh kepada mandau tempilan. Bukan karena ukirannya, enggak. Ukiran bukan sebagai penentu di dalam permandauan kami suku Dayak Benua. Itu bisa-bisa saja mandau kerja dibuat sebaik mungkin, diukir sarungnya biar bagus, hulunya juga diukir, enggak apa-apa. Mandau kerja. Itu. Jadi mandau tempilan itu sisi lainnya, dia punya bilah itu selalu tajam bagaikan silet dan dirawat terus-menerus, tidak berkarat. Itu di zamannya atau sekarang ini seperti itu juga. Ketika orang memiliki mandau tempilan, itu selalu dirawat, itu selalu dilap minyak apa saja, yang penting dia jangan berkarat, asahannya juga tetap tajam, jangan sampai ada getah di sana. Selain itu, mandau tempilan ini, karena ini adalah mandau sebagai mandau kesatria pada orang suku Dayak Benua di zaman dulu atau pada saat ini, tetap pada saat ini itu adalah mandau kesatria. Barang siapa yang memiliki mandau hulu tungur, dia adalah sebagai kesatria Dayak Benua pada saat ini. Karena ini adalah mandau penjagaan. Begitu juga hulu kemau dan hulu pakak sangka, seperti itu. Jadi tentu saja mandau tempilan itu mempunyai rajahan. Sudah dia tajam bagaikan silet, dia mempunyai rajahan, besi yang ditempa juga hampir kurang lebih dengan mandau kerja, itu tetap besi pilihan yang mengandung baja yang bagus. Terus penancapan puting pada gagang mandau itu juga dia mempunyai syarat. Kadang di sana dikasih beras, ada yang dikasih emas, ada yang dikasih nasi, ada yang dikasih air susu, macam-macam.
Ukuran bilah juga diukur sebagaimana mestinya dia jatuh kepada satria, jatuh kepada penggawa, jatuh kepada macam-macam sebutan di sana. Nah, itu diukur, bilah dirajah, banyak macam hal lainnya, termasuk diberi minyak, dioles segala macam, dimandrai. Itu untuk kategori mandau tempilan, mandau yang dihususkan untuk yang sakral, untuk yang di dalam pertempuran, untuk yang di dalam menjaga diri, pertahanan kita. Itu di dalam budaya kita suku Dayak Benua. Gitu. Tapi saya rasa hampir untuk orang sub daripada rumpun kita Lewangan hampir persis seperti yang Bu katakan. Saya tidak mengatakan sama, hampir persis. Gitu. Terus seperti apa mandau kerja? Kita orang suku Dayak Benua tidak memakai parang di dalam kerja, menebang, memotong potong kayu, memotong pohon. Selain beliung, kita tidak memakai parang. Parang itu kita gunakan sekedar hanya merumput, memotong kayu api yang kecil-kecil. Itu bisa saja terpakai, tapi hal yang mudah dilakukan. Tetapi melakukan pekerjaan berat, menebang pohon, memotong pohon, segala yang lain-lain selain daripada beliung, dan menjaga dirinya berjalan di dalam hutan agar tidak terjadi apa-apa ketika melakukan perburuan segala macam lainnya, maka dia akan membawa mandau kerja ini. Mandau kerja ini pembeda dengan mandau tempilan. Biasanya mandau kerja, meski dia juga sama-sama tajam, awal mula dia juga terasa begitu tajam seperti silet, bilahnya juga putih kena sahan batu. Tetapi karena mandau ini sering ditimpaskan ke pohon, ke kayu, dan lain-lain, maka dia mempunyai bilah bentuk mata itu bergetah. Kadang-kadang agak kehitam-hitaman, tidak bersih, mulus, putih seperti mandau tempilan yang ada. Pembeda lainnya, mandau kerja ini di dalam tradisi kami suku Dayak Benua, dia tidak mempunyai syarat. Dia tidak dirajah, dia tidak diapa-apain, dia tidak dipakaikan, ya segala hal macam-macam yang ditempelkan di situ karena dia untuk mandau kerja. Saya selama ini dari kecil sampai saya tua gini, mohon maaf, saya kerja tidak pernah memakai parang. Saya jalan ke hutan tidak pernah memakai parang, tetapi saya memakai mandau. Mandau yang saya miliki, yang saya punya, itu dengan mandau tempilan itu tidak ada bedanya bilahnya. Hanya sisi perawatan, hanya sisi syarat yang membedakan mandau kerja dan mandau tempilan. Seperti itu. Ini di dalam tradisi kami suku Dayak Benua. Jadi ketika ada channel dari saudara kita menekankan bahwa Dayak itu difungsikan adalah untuk hal yang sakral, hal yang keramat, tidak boleh dibawa kerja, itu dipakai untuk pertahanan diri, tidak mungkin mandau dibawa kerja, itu sesuatu hal yang tidak benar. Itu versi saudara kita Dayak lain, seperti itu. Mohon maaf, tidak menyangkut seluruh bagian daripada Dayak yang ada di dalamnya. Kalau kami Dayak Benua, kami seperti yang Empu ceritakan. Tidak percaya atas kebenaran yang Empu sampaikan, karena kemungkinan saja Empu melakukan pembohongan publik demi sebuah channel. Silakan cross check langsung ke kampung saya, daerah Kutai Barat, Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, suku Dayak Benua. Datang saja. Orang suku Dayak Benua itu kerjanya memakai apa? Nah, itu. Maka saudaraku akan melihat di sana. Orang Dayak Benua memakai mandau untuk kerja. Cuma mandau yang dipakai bukan mandau tempilan. Itu. Nah, inilah di dalam tradisi budaya kita bangsa Dayak yang begitu banyak ragam yang patut kita hargai. Jadi janganlah kita membuat sesuatu hal, statement yang sebenarnya kita katakan itu seperti inilah Dayak itu. Sebenarnya enggak. Mohon maaf, saya akan meluruskan itu ketika ada yang menyebutkan seperti itu. Dayak itu bermacam-macam, ada suku ini, suku ini, suku ini. Seperti kami Dayak Benua. Kami Dayak Benua yang namanya mandau, terlepas itu mandau tempilan, itu mandau kerja,
kami harus ada anak pisaunya, isau bahasa kami. Tetapi ada bagian saudara kita Dayak lain, itu kalau mereka memakai mandau, itu tidak boleh ada anak pisaunya. Terkecuali mandau tersebut sudah melakukan pemotongan kepala, baru sah boleh ada anak pisau. Nah itu kan tradisi mereka. Makanya itu Empu menyampaikan sesuatu hal tetap dalam ruang lingkup suku Dayak Benua, tidak mau melebar ke sana kemari, tidak mau menyebutkan Dayak setiap ngomong, karena ini hal yang mungkin nanti menjadi sesuatu hal yang kurang tepat seperti itu. Dan ketika orang akan mengikuti pembicaraannya Empu di lapangan, loh ternyata nggak seperti ini, Empu salah. Nah ini yang Empu jaga itu. Jadi penjelasan yang saya sampaikan melalui hasil bicara kepada saudara kita tadi, akhirnya beliau pahami dan beliau mengerti. Tetap saya tekankan, jangan percaya dulu dengan Empu Gelol. Itu tetap saya katakan seperti itu. Lebih baik cross check dulu, datang ke Kampung Kutai Barat, itu Kalimantan Timur, khususnya suku Dayak Benua. Lihat atas kebenaran yang Empu Gelol sampaikan seperti apa. Itu katanya dia akan nantinya datang lihat ke Kampung Kutai Barat untuk melihat kampung suku Dayak Benua dan melihat langsung orang Benua memakai mandau. Silakan, itu yang terbaik, Empu katakan. Dan hanya itu saja yang Empu Gelol katakan. Mohon maaf, seperti biasa konten Empu tidak menyinggung siapa-siapa, tidak memojokkan, menyudutkan siapa saja. Pada sesi semua konten Empu hanya menyampaikan tentang tradisi adat budaya kami suku Dayak Benua saja. Nah, ini diingat. Mohon maaf ketika ada yang menyangkut kepada Dayak lain, ini itu. Mohon maaf, saya sudah katakan dari awal, Empu berbicara tentang tradisi kami Dayak Benua. Dan tak lupa Empu sampaikan salam hormat kepada seluruh saudara kita, artinya kita sesama bangsa Dayak, yang non Dayak, saudara kita yang berada di Nusantara ini, suku apa saja, salam hormat. Empu selalu menghargai budaya kita Indonesia dan tetap mengaguminya. Dan begitu juga saudara kita yang ada di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain-lain. Kebetulan kemarin juga saya lihat ada dari saudara kita yang berada di Korea Selatan yang nonton channelnya Empu. Salam, kemungkinan ini orang Indonesia juga yang berada di sana. Semoga selalu sehat. Itu walau bukan orang Indonesia, orang Korea Selatan yang bisa berbahasa Indonesia juga Empu anggap top. Terima kasih atas tontonannya. Oke, akhir kata Empu ucapkan salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.